Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yurnayanti SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 11 Mandau. Akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Yang pertama itu tentang perawatan jenazah. Ya, pertama itu kita pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah dengan cara memandikan, mengapani, mensolatkan, dan menguburkannya. Hukum melaksanakan pengurusan jenazah dengan cara tersebut adalah fardu kifayah. Bagi orang Islam yang masih hidup, artinya mereka berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya. Dalil-dalil penyelenggaraan jenazah. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa orang yang mengurus jenazah sampai sholatkan akan mendapat pahala 1 gunung emas. Sedangkan yang mengurus sampai menguburkan akan mendapat pahala 2 gunung emas. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Nabi bersabda, yang artinya, bersegeralah dalam mengurus jenazah karena jika ia baik maka engkau telah memajukan suatu kebaikan untuknya. Dan jika tidak, maka engkau menurunkan suatu kejelekan dari lehermu. Perawatan jenazah yang pertama itu memandikan. Memandikan jenazah adalah salah satu kewajiban dalam Islam yang dilakukan untuk membersihkan dan mensucikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah meliputi niat, bismillah, dan memandikan jenazah sebanyak 3 kali. Tujuan memandi jenazah: 1. Membersihkan tubuh jenazah dari kotoran secara fisik dan simbolis. 2. Mempersiapkan jenazah untuk penguburan. 3. Sebagai bentuk penghormatan kepada saudara muslim yang telah meninggal. 4. Sebagai beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang memandikan jenazah, yang artinya mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu. Dan jadikanlah yang terakhir dengan teratur, harus pakai minyak wangi, kapur barus, atau yang sejenisnya. Dan apabila kalian telah selesai, beritahu aku. Yang kedua, mengapani. Mengapani jenazah artinya menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutup tubuhnya walau hanya selai kain. Hukum mengapani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambilkan dari tetangga peninggalan jenazah jika ia meninggalkan harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayit dengan kain warna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, artinya, janganlah kamu berlebih-lebihan memilih kain yang mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur dengan cepat. Yang ketiga, mensolatkan. Sholat jenazah dilaksanakan setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani. Hukumnya adalah fardu kifayah bagi orang-orang muslim atau muslimah yang masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rojulin muslimin yamutu wa yaqumu ala janazati arba'una rojulan la yusharikuna lahi syai'an illa tasqahumullahu fi." Yang artinya, tidaklah seorang muslim meninggal dunia dan disolatkan oleh lebih dari 40 orang dalam kondisi mereka tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan syafaat atau doa mereka untuknya. Hadis riwayat Muslim. Beberapa hal tentang sholat jenazah. 1. Sholat jenazah dapat dilakukan di mana saja, di tempat yang layak untuk sholat, termasuk di masjid. 2. Sholat jenazah dilakukan tanpa rukuk, sujud, dan tasyahud. 3. Sholat jenazah berdiri dari 4 kali takbir sambil berdiri. Keempat, sholat jenazah memiliki rukun-rukun yang harus diketahui sebelum menjalankannya. Kelima, sholat jenazah untuk jenazah perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan pada posisi sholat serta juga bacaannya.
5. Sholat jenazah disunahkan dilakukan oleh sebanyak mungkin umat Islam, karena semakin banyak yang mendoakan, semakin besar harapan doa tersebut dikabulkan. Yang keempat, menguburkan. Setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan, selanjutnya jenazah akan dikuburkan. Hukum penguburan jenazah muslim adalah fardu kifayah bagi orang Islam yang masih hidup. Disyariatkannya penguburan jenazah dengan segera tanpa menunda, didasarkan dari sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya segerakanlah pengurusan jenazah apabila ia orang yang baik, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan terhadapnya. Tetapi jika tidak demikian, maka ia adalah kejelekan yang kalian letakkan dari punggung kalian. Dalam riwayat lainnya, Ibnu Umar menyatakan Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian meninggal, maka janganlah kalian menyimpannya, namun hendaklah kalian menjegerakannya ke kuburannya. Tata cara sholat jenazah. Yang pertama, membaca niat. Niat sholat jenazah laki-laki. Usolli alal hazal maiti arba'a takbiratin fardu kifayati imaman lillahi ta'ala. Niat untuk jenazah perempuan. Usolli ala hazihil mayitati arba'a takbirati fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Takbir pertama adalah membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga membaca doa jenazah. Kalau perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau mayitnya jenazah laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat, membaca doa. Dan yang terakhir membaca salam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.